Henshin. Hey, hello! Kembali lagi di channel review figur yang terdepan di Indonesia. Sambil terkadang jalan-jalan, hanya di Beno Arsanto Channel. Untuk boxnya sendiri, di belakangnya bisa kalian lihat penampakan-penampakan figur yang ada di dalam boxnya ini. Selain penampakan figurnya, ada juga beberapa detil-detil ya yang ditonjolkan, seperti mungkin painting di badannya, atau juga senjata alternate-nya, dan juga ada jenis-jenis figur yang lainnya. Untuk bagian depannya sendiri, kalian lihat ini ada di nuansa purple. Kenapa purple? Karena purple ya warna-warna jahat gitu loh, warna-warna jahat baik dikit. Dan Shodo ini merupakan Shodo yang isinya biasanya adalah secondary rider atau penjahat atau juga kombatan ya dari suatu seri Kamen Rider. Dan hal yang baru di boxnya ini adalah adanya logo-logo Bandai Namco di kanan atasnya. Dan juga ada ada suatu kalimat mungkin isinya dalam satu box ini bisa dapat either warna hitam atau warna grey. Kita coba unboxing ya. Yang pertama adalah Gord Drive. Ini males bandainya males. Kenapa? Karena ini adalah Kamen Rider Drive yang di reprint dan di recolor. Di recolor menjadi warna emas, karakter baru Gord Drive. Selanjutnya ini juga sejenis, masih recolor, ada Mole, si Imagine Mole ya, Mole Man ini. Jadi kemarin warnanya itu cerah, sekarang jadi versi yang muncul di Kamen Rider Decade yang udah dilemahkan jadi setara pasukan. Seperti ini isinya. Lalu kita coba buka ini musuh Kamen Rider Kuga. Zu sebutkan namanya, susah ngapalinnya. Pokoknya dia adalah musuh Kamen Rider Kuga dan dia adalah kelelawar. Bat, musuh yang dilawan musuh kedua sepertinya ya. Biasanya yang pertama kan laba-laba. Dan untungnya dulu Kuga biasanya dirilis monster laba-labanya, kali ini monster kelelawarnya yang dirilis. Seperti ini dalamannya. Selanjutnya Kamen Rider dari Zero One, Kamen Rider Tauza Senpa Sento. Ini kita senang ya dapat dia, bisa melengkapi Sport Rider, musuh yang jadi temen dari Kamen Rider seri Zero One. Ini ada senjatanya nih, bisa dipilih kayaknya. Nanti kita lihat di aksesoris. Dan sebetulnya nggak butuh-butuh amat. Evolto di fase keempat, Evolto fase akhir. Kita udah punya Evolto fase yang pertama ya, ketiga. Dan sekarang kita dapetin fase akhir dari Evolto. Evolto ini karena Kamen Rider build ceritanya bagus, di milking. Next Shodo adalah Evolto yang versi aslinya, versi aliennya. Ini Evolto jadi Kamen Rider ya. Dan lanjutnya adalah Arc Zero. Nanti ada Arc One. Di milking juga untuk si seri Zero One. Ini ada Arc Zero. Seperti ini teman-teman. Simple isinya. Dan yang terakhir, yang paling langka, nanti aku ceritain kenapa. Kalian saksikan di conclusionnya. Kenapa dia harus langka dan harus kalian dapetin sebetulnya. Cap dari Kamen Rider RX. Ini keren banget ya, walaupun pasukan tapi standar
kayaknya standar pasukan yang akan menjadi masa depan dari Shodo, karena Shodo is future, Shodo is life. Kita lihat nanti di reviewnya. Sekarang kita cek yuk materialnya. Materialnya untuk si Thouzer ini, jangan takut, ini Shodo bukan SAF, jadi sangat enak teman-teman. Ini karet, tanduknya tuh nggak akan patah, palingan robek, tapi ya nggak akan robek juga. Dan belakangnya ini juga karet, tenang aja, nggak bakal kenapa-napa. Sisa bagiannya plastik keras ya. Cap ini semuanya plastik keras kecuali pundaknya, ini karet juga teman-teman. Sisanya keras ya, dan ini karet. Semua tangan Shodo pasti karet, tangannya karet. Ini spoilernya karet, tenang aja, nggak bakalan patah. Sisanya plastik keras, dan ini juga lembut ya pundaknya. Si Gumunba ini, namanya siapa ya? Bukan Gumunba, pokoknya susah lah, nggak perlu diinget-inget namanya, dilihat aja pokoknya kelelawar. Dan dia sayapnya plastik keras teman-teman, bukan karet ya, walaupun nggak akan patah juga sih. Ini keras juga, nggak karet. Kupingnya juga plastik keras, jadi yang karetnya hanya tangannya. Dan ini seperti biasa, walaupun ini karet, tapi ini agak sakit juga kalau kena. Sisanya plastik keras, ini emang menyakitkan kalau kamu pasang mainkan dia. Tapi ininya tuh juga plastik lembut nih teman-teman. Ini juga plastik lembut ujungnya, agak karet-karetan, jadi aman lah. Ini juga bending seperti ini. Ngomong-ngomong bending seperti ini untuk si Evolto, ini nggak perlulah kalian jadiin kain-kain lagi. Ini udah as it is, sudah keren juga kok. Si Shodo udah bikin ini, Bandai udah bikin jadi fleksibel, cukup oke. Dan jangan takut, ini juga fleksibel, nggak akan patah. Bahkan ini yang akan patah, beda sama SAF yang kalau patah nangis kan. Dan ini nggak akan patah juga. Sabuknya juga karet, enak. Dan yang penasaran sama Aquan, ini karet, nggak akan patah. Ini juga karet teman-teman, selangnya, jadi bukan plastik keras, jadi lentur, tenang aja. Dan sisanya plastik keras ya. Itu untuk materialnya. Teman-teman, ini adalah aksesoris untuk Shodo kita. Shodo O kali ini memiliki beberapa macam aksesoris, dan di tiap figurnya seperti biasa ada aksesoris walaupun hanya tangan ya. Dan untuk capnya kita punya 2 sisa tangan, artinya dia punya 4 tangan. Dan ini adalah Kamen Rider Drive Gold, dia punya 8 tangan ya, 8 tangan. Ini untuk si molnya itu dia punya 3 tangan ya, 4 sih, 4. Ini alternatif, tangan kirinya ada 3 jenis, ini 2 sisanya. Ini untuk si monster Grongi kelelawar itu cuman ada sisa 2 tangan, artinya dia punya 4 tangan. Dan untuk si Arc Zero hanya ada 6 tangan. Untuk Evolto fase 4 ini ada senjatanya, rifle dan pistolnya, dan juga Pandora Box. Pandora Boxnya nggak bisa dibuka-buka. Tangannya ada 8 karena sisa 3 pasang di sini. Dan untuk Senpa Sento dia punya 8 tangan, 3 di sini sisanya. Dan senjatanya ini bisa diganti belakangnya, jadi kalau dicopot bisa adegan dia memasukkan
tangkainya ke dalam untuk dilakukan jurus finishernya. Jadi lumayan untuk aksesoris di Shodo O9 ini. Yuk sekarang kita lihat gimana painting dari Shodo O ini. Untuk Gold Drive setengahnya ini masih hitam-hitam ya, belakangnya memang pada dasarnya hitam, tapi ada part-part yang nggak ada. Apakah Gold Drive itu punya lining apa enggak? Dan beltnya pure hitam, kita saksikan lagi. Tapi most likely ini banyak missing part ya, walaupun ketutup sama hitam-hitamnya, jadi nggak begitu masalah. Dan untuk Evolto tentu saja cuman iya depan-depannya doang. Belakangnya ini pure hitam ya, masih ada hitam-hitamnya dan nggak terpainting. Untuk jangan-jangan belakang ini juga ada merah-merahnya ya. Untuk Arc Zero pada dasarnya dia memang hitam dan sudah cukup oke untuk diwarnain di selang-selangnya ya, kabel-kabelnya itu, dan wajahnya juga udah diwarnain lumayan. Si Mall Imagine ini ada part-part yang kurang ya, ini harusnya silver, dan pada dasarnya paintingnya adalah berbeda dengan yang pernah rilis kemarin, tapi ya sudah lumayan untuk saat ini. Ini Sugumun Ba ya namanya. Dan si kelelawar ini paintingnya udah cukup oke karena belakangnya ini udah diwarnain. Untuk seorang monster dia udah cukup oke diwarnain belakangnya. Popoknya juga udah diwarnain, ininya juga diwarnain belakangnya. Jadi udah lumayan oke untuk Sugumun Ba-nya ini, hanya sabuknya aja yang missing paint sama di kakinya ini ya. Cap ya, mau ngomong jadi cap. Dan dia missing paint di seluruh belakangnya. Ini harusnya warnanya putih. Ya, namun apa yang kamu harapkan dari pasukan ya? Ini cap missing paint. Dan Senpa Sento missing paintnya pas tentu saja warna goldnya ya. Tapi sudah lumayan, ini kakinya udah diwarnain teman-teman sampai belakang. Dan ini udah silver ya, udah agak lumayan lah si Senpa Sento ini. Jadi goldnya ini nggak nahan ya, diwarnain gold seluruh badannya sampai tangan-tangannya ini. Dan kepalanya udah cukup oke, warna matanya dan ada warna hitam dan lining silvernya itu juga udah oke. Selanjutnya kita bicara artikulasi. Seperti biasa Shodo memiliki ball joint satu, ini ball joint di lehernya, dan ini bisa diangkat ke atas seperti ini, ada jointnya seperti ini, sejangkauannya kita bicara sama jointnya. Dan ini sekarang ada joint perutnya, joint dadanya keren, bisa ditarik, ada swivel di pahanya, dan seperti ini sejauh ini, dan ball jointnya. Gold Drive sama seperti drive kemarin, masih bisa ditarik semuanya. Joint leher tetap satu. Nggak ada artikulasi di kakinya karena moldingannya sama. Sedih ya, paling nggak mereka berusaha dikit, ternyata nggak dikasih moldingan. Sama, kasih perlakuan yang sama dari Shodo O kemarin, Shodo O8 dengan Shodo O9 ini, kakinya nggak bisa gerak, tapi sisanya keren ya, tetap keren. Dadanya bisa gerak juga, dan perutnya sendinya cuma satu karena moldingannya sama ya. Ini juga moldingannya sama ya, jadi perutnya nggak bisa gerak. Evolto juga nggak bisa gerak teman-teman, moldingannya masih sama. Jadi ya nggak bisa berharap banyak. Shodo O9 ini memang agak kurang ya di sendi kakinya karena memang menggunakan molding yang sama. Ini sendinya juga nggak ada. Kita berharap nanti di Shodo O10 udah ganti kan. Ini yang kalian pikir bisa jadi Sentai, ternyata enggak juga, karena badannya ini kalau kita cabut beltnya, belt di dadanya ini akan bolong teman-teman. Jadi agak aneh, ini belakangnya di molding tapi depannya itu bisa dicopot, seolah-olah mau diganti-ganti apa kita nggak tahu. Nanti mungkin jangan-jangan
sepertinya nggak ada ya jenis-jenis lain dari cap untuk dadanya ini. Dan lehernya juga cuma satu, belakangnya bolong teman-teman, nggak ketanam. Sayang sekali memang. Dan nggak ketanam ada plastiknya, ini bolong. Dan untungnya perutnya bagus, artikulasi kakinya ada. Emang keren ya, Shodo O ini bikin Shodo O yang menjadi Shodo XX gimana ya? Shodo XX yang diterapkan ke dalam Shodo O. Akhirnya ini Shodo O pertama dengan artikulasi Shodo XX itu menerapkan sendi perut dan sendi artikulasi kakinya. Jadi kalau mainan lain itu biasanya ada pinnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Cuman karena ini mainan murah ya wajar lah. Ini gampang copot sebenarnya, tapi tak gini-gini nggak gampang copot. Keren lah pokoknya. Aquan dengan formulasi baru yang kemarin kalian bilang kok kurang gagah ya, ternyata ya perutnya emang kecil teman-teman, nggak seperti image-nya kalau kalian bilang, lihat ya. Dan sendinya juga lehernya satu, nggak ada sendi dua double di bawah. Dan artikulasi kakinya udah sama ya, karena sama lah ini kayak sendi-sendi Zero One yang kemarin ya. Dan yang terakhir si bat ini seperti ini, unik di tangannya itu ada sayapnya, jadi kalau nutup seperti ini ketutup gitu. Keren aja, ini monster bersayap ya. Dan ada perutnya, cukup unik. Dan ini belakangnya bisa ketutup teman-teman, si Cep malah nggak bisa, si Cecep. Dan kakinya ini udah artikulasi juga, monster pertama yang paling articulated nih. Kakinya bisa kayak gini. Dan ini buat lucu-lucuan aja. Jadi yang ini God Drive sama persis, ini udah bagus ya drive-nya, sama persis depan belakangnya. Hanya ini menggunakan bagian Shodo Drive Proto Zero ya, digabungin. Jadi mix and match dari drive dengan Proto Zero jadilah God Drive. Sebenarnya kita bisa bikin God Drive dari Shodo ini, Shodo Drive ditambahin Shodo Proto Zero kemarin, tapi ternyata dibikin ulang, jadi ya nggak usah susah-susah. Dan yang ini yang ngeselin, kita taruh ini sebelumnya Mallman Small Imagine, ini yang rilisan terbaru ya. Mau gimana ya, bisa dibilang sama persis, cuman beda tangan karena emang muncul juga di Dikedo ya. Jadi ya seperti ini yang harusnya kalau udah fully painted. Seperti itu. Jadi inilah Shodo O 9 teman-teman. Sebagai konklusi, Shodo O 9 ini Shodo O pertama, Shodo yang rilis setelah Shodo XX. Oleh karena itu Shodo O untungnya mendapatkan perlakuan sama dengan Shodo XX, yaitu mendapatkan artikulasi di kaki dan perutnya. Tambahan artikulasi ya. Dan sayangnya karena masih Shodo O, ini masih memiliki campuran Shodo O sebelumnya, yaitu tidak memiliki artikulasi tersebut. Ya maklum, karena memang tokoh yang dikeluarkan merupakan tokoh rilisan reissue, moldingannya ya, hanya biasanya beda warna aja, dan mereka membuat karakter berbeda dengan mesin yang sama, jadi biayanya lebih murah bagi Bandai. Dan siapa pemenang? Menurutku pemenang karakter untuk kali ini adalah monsternya, yaitu si monster kelelawar ini, karena dia memiliki artikulasi terbagus, terlengkap, dan lehernya bahkan ketutup, paintingnya bagus, painting bawaannya. Dan berikutnya yang pemenang by market on demand tentu saja adalah Cep. Ya, bayangin Shodo Cep ini itu memiliki sifat yang unik dibanding Shodo-Shodo lainnya. Kenapa? Karena dia pasukan, tapi dalam satu box yang isinya 10, dia hanya ada satu teman-teman biasanya. Satu Cep dari 10 box, padahal dia pasukan. Setelah itu ditambah fakta bahwa dia memiliki variasi. Jadi ada variasi yang grey, ada variasi yang hitam. Jadi sangat langka kan salah satu warnanya. Dan sebagai informasi, sepertinya Shodo Cep yang hitam itu lebih langka teman-teman daripada yang grey. Jadi berbekal
kalian nonton video ini, kalau kalian lihat Shadow Chap warna hitam, aku sarankan dapatin aja, karena kayaknya dia itu lebih langka. Lihat aja. Ini tebakanku ya, Shadow Chap yang hitam. Dan yang ketiga adalah Shadow Chap ini merupakan Shadow Kamen Rider Black atau Black RX, yang dimana sudah pasti digoreng harganya. Jadi Shadow 909 ini kalian jangan lewatkan, karena ada 7-8 jenis dalam satu boxnya. Ini banyak sekali, walaupun masuk dalam varian ya. Baru kali ini ada varian yang warnanya beda kayak gitu, nggak ketahuan dapat yang mana. Jadi benar-benar ngegacha, Shadow ngegacha baru kali ini. Oke, makasih udah nonton. Jangan tinggal untuk video-video seperti ini. Kalian bisa subscribe, kalian like juga, nggak masalah. Mau dislike pun itu juga termasuk melakukan sesuatu. Like or dislike sama aja. Dan kalau kalian mau komen, silahkan komen. Dan ya, kita komentar di bawah ini, jadi kita bisa tanya jawab ya. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye-bye.